Manga One Piece merupakan manga yang bergenre petualangan yang menitik beratkan pada kisah perjalanan hidup seorang anak yang bernama Monkey D. Luffy yang bercita-cita ingin menjadi Raja Bajak Laut setelah mendapatkan doktrin dari Kapten Bajak Laut rambut merah, yaitu Akagami no Shanks, yang kini merupakan Yonko sang penguasa lautan. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang Luffy telah berhasil merekrut para kru kapalnya yang berjumlah 9 orang. Dengan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda sebagai bekal persiapan kelompok bajak laut mereka dalam mengarungi ganasnya lautan Grand Line. Seperti yang kita tahu bahwa lautan Grand Line terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama disebut sebagai Paradise, sedangkan bagian kedua dikenal dengan sebutan Dunia Baru. Dan sebagai kelompok bajak laut topi jerami sudah menjadi hal yang wajib untuk berpetualangan dari pulau satu ke pulau yang lainnya, sembari mengisi 9 bahan pokok yang kian hari semakin menipis, yang tentu saja akan sangat membantu dalam perjalanan mereka. Dan dari pulau-pulau atau negeri yang telah mereka singgahi dan lewati, terdapat beberapa pulau yang memiliki keunikan, terutama dalam hal kondisi geografis suatu pulau. Seperti Skypiea, pulau langit yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencapainya. Ada juga pulau manusia ikan, pulau yang terletak 10.000 meter di bawah permukaan laut. Lalu, salah satu pulau yang paling unik dunia baru yaitu Pulau Penghazar, yang memiliki 2 iklim yaitu panas dan dingin, yang diakibatkan oleh pertarungan Akainu versus Aokiji 2 tahun yang lalu. Maka, atas dasar alasan itulah saya berpendapat bahwa dulunya negeri Wano adalah negeri yang memiliki kondisi geografis yang sama seperti pulau pada umumnya di One Piece. Lantas, apa yang membuat negeri Wano yang sekarang berada di atas air terjun? Pada chapter 967, Kozuki Oden pernah mengatakan bahwa dulunya negeri Wano adalah negeri yang terbuka pada seluruh dunia. Namun, karena sebuah peristiwa yang melibatkan 20 kerajaan atau tepatnya pada abad kekosongan, maka negeri Wano menutup diri dari dunia luar dengan meninggikan dataran negeri Wano melalui kekuatan pengguna buah iblis, lalu membuat bendungan yang mengelilingi negeri Wano, plus air terjun dan tebing-tebing yang menjulang tinggi di sekitarnya, hingga membuat pola arus laut tak beraturan, yang sekaligus berfungsi sebagai benteng alami atau perisai dalam menghalangi segala serangan musuh dari dunia luar, khususnya serangan 20 kerajaan pada masa abad kekosongan. Terlebih lagi, negeri Wano adalah tempat di mana poneglyph dibuat. Kalaupun ada beberapa kapal musuh yang berhasil menaiki puncak air terjun negeri Wano, maka dapat dipastikan mereka akan menghadapi ribuan samurai. Dan dari sekian ribuan samurai tersebut, terdapat sosok Ryuma yang merupakan samurai terkuat pada masanya, sehingga membuat para samurai negeri Wano ditakuti dan disegani oleh seluruh dunia. Sebagaimana ucapan Gyukimaru pada chapter 937. Cuma, yang jadi pertanyaannya, jika memang kondisi geografis negeri Wano yang sekarang ini dibentuk oleh pengguna buah iblis, maka kekuatan buah iblis macam apa yang dapat melakukannya? Menurut saya, terdapat beberapa buah iblis yang mampu melakukan hal tersebut. Yang pertama, buah iblis isi-isi Nomi. Kemampuan buah iblis ini dapat menyerap, memanipulasi, dan menyatu dengan batu, yang membuat penggunanya menjadi manusia batu. Yang kedua, buah iblis Oshi-Oshi Nomi. Kemampuan buah iblis ini dapat mendorong dan menghancurkan sesuatu, yang memungkinkan dirinya untuk mendorong bumi dan menggali lubang di bawah tanah. Yang ketiga, buah iblis Suci-Suci Nomi atau tanah. Meskipun belum pernah dimunculkan oleh Oda di manganya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa negeri Wano yang ada saat ini dulunya dibentuk oleh pengguna buah iblis tanah. Dan kemampuan buah iblis bukan hal yang tabu di negeri Wano, karena sang pengguna buah iblis di negeri Wano disebut sebagai penyihir. Demikianlah teori singkat tentang sejarah terbentuknya kondisi geografis negeri Wano, yang memang dikenal sebagai negeri atau pulau yang sangat sulit untuk dimasuki oleh orang luar. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini,
kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.